Di awal penciptaan manusia, sebelum ada manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Gunung berdiri kokoh, lautan terbentang luas, bintang-bintang menghiasi langit malam, dan para malaikat senantiasa bertasbih tanpa henti kepadanya. Pada saat itu, bumi belum dihuni manusia, yang ada hanyalah makhluk-makhluk sebelum manusia dan para malaikat yang taat kepada Allah. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Para malaikat pun bertanya dengan penuh adab, "Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi? Padahal kami selalu bertasbih memujimu dan mensucikan namamu." Namun Allah Maha mengetahui segalanya. Allah berfirman, "Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Maka dimulailah penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Ada tanah merah, hitam, putih, dan berbagai macam warna tanah lainnya. Karena itulah keturunan manusia memiliki rupa dan warna kulit yang berbeda-beda. Tanah itu dicampur air hingga menjadi lumpur. Kemudian dibentukkan sosok manusia dengan bentuk yang sempurna. Tubuh Adam telah berbentuk tetapi belum memiliki ruh. Para malaikat melihat sosok itu dengan penuh rasa ingin tahu. Sedangkan iblis diam-diam memperhatikan dengan rasa sombong dan iri. Iblis saat itu termasuk makhluk yang rajin beribadah. Ia tinggal bersama malaikat karena kesungguhannya beribadah kepada Allah. Namun sebenarnya ia berasal dari golongan jin. Ketika melihat tubuh Nabi Adam, iblis berkata dalam hatinya, "Makhluk apakah ini?" Ia mengelilingi tubuh Adam dan mengetuknya. Tubuh itu mengeluarkan suara seperti tembikar. Iblis mulai merasa iri. "Aku lebih baik darinya," pikirnya. Namun Allah kemudian meniupkan ruh ke dalam tubuh Adam. Perlahan ruh masuk dari kepala hingga seluruh tubuhnya. Ketika ruh sampai hidungnya, Adam bersin dan mengucapkan, "Alhamdulillah." Allah menjawab, "Yarhamukallah." Begitulah manusia pertama hidup di dunia. Allah memuliakan Nabi Adam dengan ilmu. Allah mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu. Adam mengetahui nama tumbuhan, hewan, benda, dan berbagai hal lainnya yang tidak diketahui malaikat. Kemudian Allah menunjukkan benda-benda itu kepada para malaikat dan berfirman, "Sebutkan kepadaku nama benda-benda ini jika kalian memang benar." Para malaikat menjawab, "Maha suci Engkau, kami tidak memiliki ilmu selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami." Lalu Allah memerintahkan Adam untuk menyebutkan nama-nama itu. Adam pun menyebutkannya satu persatu dengan izin Allah. Saat itulah para malaikat mengetahui keutamaan Nabi Adam. Kemudian Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan untuk menyembah Adam. Maka semua malaikat langsung sujud taat kepada Allah. Namun ada satu makhluk yang menolak. Dia adalah iblis. Dengan penuh kesombongan iblis berkata, "Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Kesombongan membuat iblis durhaka kepada Allah. Karena pembangkangannya, Allah mengusir iblis dari rahmatnya. "Keluarlah engkau dari surga. Sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang hina." Namun iblis meminta penangguhan umur hingga hari kiamat agar ia bisa menggoda manusia. Iblis berkata, "Aku akan menyesatkan mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri mereka." Sejak saat itu iblis menjadi musuh manusia sampai akhir zaman. Allah kemudian menempatkan Nabi Adam di surga. Surga adalah tempat yang indah luar biasa. Sungai-sungainya mengalir jernih, buah-buahannya lezat, udaranya menenangkan, dan tidak ada kesedihan di sana. Namun Adam merasa kesepian. Lalu Allah menciptakan seorang pendamping untuknya, yaitu Hawa.
Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam agar menjadi pasangan yang penuh kasih sayang. Kini Adam dan Hawa hidup bahagia di surga. Allah berfirman kepada mereka, makanlah apa yang kalian sukai di surga ini, tetapi jangan mendekat pohon itu. Allah memberi satu larangan sebagai ujian ketaatan. Awalnya Adam dan Hawa taat, mereka menjauhi pohon tersebut. Namun iblis tidak tinggal diam. Iblis mulai membisikkan tipu daya kepada Adam dan Hawa. Ia berkata, Tuhan kalian melarang pohon ini agar kalian tidak menjadi malaikat atau hidup kekal. Iblis juga bersumpah palsu bahwa dirinya memberi nasihat yang baik. Sedikit demi sedikit Adam dan Hawa mulai tergoda, sampai akhirnya mereka mendekati pohon itu dan memakan buahnya. Saat itu juga aurat mereka terlihat. Mereka menjadi malu dan menutup tubuh dengan daun-daun surga. Mereka sadar telah melakukan kesalahan. Allah kemudian memanggil mereka, bukankah aku telah melarang kalian mendekati pohon itu? Adam dan Hawa sangat menyesal. Mereka tidak menyombongkan diri seperti iblis. Mereka berdoa dengan penuh tangisan, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Allah Maha Pengampun. Allah menerima taubat Nabi Adam dan Hawa, namun mereka tetap harus turun ke bumi. Allah memerintahkan Adam, Hawa, dan iblis turun ke bumi. Mulailah kehidupan manusia di dunia. Di bumi, Adam harus bekerja keras. Ia merasakan lapar, lelah, panas, dingin, berbeda dengan kehidupan di surga yang penuh kenikmatan. Nabi Adam mengajarkan Hawa cara bertahan hidup. Mereka belajar bercocok tanam, membuat pakaian, dan membangun kehidupan. Adam juga mengajarkan anak-anaknya untuk menyembah Allah semata, karena Nabi Adam bukan hanya manusia pertama, tetapi juga Nabi yang pertama. Allah mengaruniakan banyak anak kepada Nabi Adam dan Hawa. Dari keturunan mereka lah seluruh manusia berasal. Di antara anak-anak Nabi Adam yang terkenal adalah Qabil dan Habil. Qabil adalah anak yang taat dan lembut hati, sedangkan Qabil memiliki sifat iri dan keras. Suatu hari Allah memerintahkan keduanya untuk memberikan kurban. Habil memberikan hewan terbaik miliknya dengan hati yang ikhlas, sedangkan Qabil memberikan hasil pertanian yang buruk dan tidak tulus. Allah menerima kurban Habil tetapi tidak menerima kurban Qabil. Qabil sangat marah dan iri. Aku pasti akan membunuhmu, katanya kepada Habil. Namun Habil menjawab dengan tenang, sesungguhnya Allah hanya menerima orang-orang yang bertakwa. Iri hati membuat Qabil gelap mata. Suatu hari ia menyerang Habil hingga meninggal dunia. Inilah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Setelah membunuh saudaranya sendiri, Qabil kebingungan. Ia tidak tahu harus berbuat apa terhadap jasad Habil. Lalu Allah mengirim seekor burung gagak. Burung itu menggali tanah untuk menguburkan bangkai gagak lainnya. Qabil melihat kejadian itu dan berkata, celakalah aku, mengapa aku tidak bisa seperti burung gagak ini? Akhirnya Qabil menguburkan jasad Habil. Nabi Adam sangat sedih kehilangan anaknya, namun beliau tetap sabar dan terus berdakwah, mengajak keturunannya menyembah Allah. Sebagai nabi pertama, Adam mengajarkan banyak hal kepada manusia. Beliau mengajarkan cinta beribadah kepada Allah, cara hidup yang baik, pentingnya kejujuran, bahaya kesombongan, bahaya iri hati seperti yang dilakukan Qabil, bahwa iblis adalah musuh manusia. Nabi Adam juga mengingatkan keturunannya agar tidak tertipu dunia. Beliau sering menceritakan nikmat surga agar manusia rindu kepada ketaatan. Adam berkata kepada anak-anaknya bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Tahun demi tahun berlalu, keturunan Nabi Adam semakin banyak memenuhi bumi. Usia Nabi Adam sangat panjang.
Ketika ajal beliau mendekat, Adam memberikan nasihat kepada anak-anaknya agar tetap menyembah Allah dan menjauhi tipu daya setan. Beliau juga mengingatkan bahwa akan datang nabi-nabi setelah dirinya untuk membimbing manusia. Kemudian malaikat datang menjemput ruh Nabi Adam. Anak-anak Adam menangis sedih. Namun begitulah kehidupan dunia, semua yang hidup akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam wafat sebagai manusia pertama dan nabi pertama yang penuh kemuliaan. Hikmah dari kisah Nabi Adam: kesombongan membawa kehancuran. Manusia tempat salah dan taubat. Iblis adalah musuh nyata. Ilmu adalah kemuliaan. Dengki bisa menghancurkan. Kisah Nabi Adam adalah awal perjalanan manusia di bumi. Dari beliau kita belajar tentang penciptaan manusia, godaan setan, taubat, kesabaran dan ketaatan kepada Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan kisah Nabi Adam alaihissalam dan menjadi hamba Allah yang selalu taat serta dijauhkan dari kesombongan dan tipu daya setan. Amin ya rabbal alamin.